Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semua, Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa berkomunikasi, baik itu memberikan pertanyaan lewat WA atau Google Form. Insya Allah Bapak akan coba jawab ya. Tapi kalau di Google Form Bapak tidak bisa jawab satu-satu. Kalau lewat WA Bapak insya Allah langsung jawab. Terima kasih pula kepada Ananda yang sudah menyampaikan salam Bapak kepada keluarga Ananda dalam rangka menjalin istilahnya rasa kekeluargaan kita. Jadi antara guru, murid dan orang tua terjalin rasa kekeluargaan. Ananda semua, minggu lalu sudah kita lalui PTS 1. Terima kasih, nilai Ananda seperti itu. Ada yang bagus, ada yang belum bisa ditingkatkan. Jangan menyerah Ananda semua, terus belajar ya, terus belajar. Ananda semua, kali ini kita akan bahas materi kita akan bahas materi tentang sujud. Yang pertama nanti kita akan bahas sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, yang ketiga ada sujud tilawah. Akan tapi kita mulai dulu dengan membaca doa ya. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ananda semua, mari kita bahas yang pertama tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Kita lihat PowerPoint dulu ya. Kita lihat. Kita lihat PowerPoint-nya Anda semua. Di sini Bapak tampilkan dalil disyariatkan sujud syukur dari Abu Bakrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sujud syukur ini dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja sujud syukur, apalagi kita kan gitu. Nah, sebabnya apa sujud syukur Anda semua? Yang pertama, karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam nikmat. Tentu Anda pernah itu ya melihat pesepak bola nasional ketika mencetak gol, setelah itu selebrasinya sujud syukur. Itu dalam rangka berterima kasih kepada Allah karena mendapatkan nikmat bisa mencetak gol gitu ya. Anda semua juga pernah mungkin di suatu event pencarian bakat, kemudian diumumkan juara, kemudian di panggung dia sujud syukur. Itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu karena mendapatkan nikmat. Dan ketika kita mendapatkan nikmat juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Entah itu mendapatkan ranking, mendapatkan prestasi, kemudian yang lainnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali Anda semua. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya. Bahaya itu bisa bencana, tsunami, tanah longsor, misalnya wabah misalnya. Kita senantiasa diberikan kesehatan, terhindar dari wabah. Kita juga sujud syukur juga disunahkan Anda semua ya. Boleh ya, silahkan Anda semua. Jadi itu sebab sujud syukur. Nah, sekarang tata caranya bagaimana? Mudah sekali, Anda semua mudah sekali. Jadi yang pertama berniat dalam hati untuk sujud syukur. Yang pertama berniat, kemudian takbir, Allahu Akbar. Kemudian sujud. Ya, ini bisa dilihat, kemudian sujud. Kemudian di dalam sujud itu membaca zikir, nanti Bapak ajarin ya, caranya Bapak ajarin. Kemudian duduk sebentar, ya. Dilihat nomor 4 ini, duduk sebentar, kemudian salam. Jadi sujudnya sekali, duduk kemudian salam. Mudah sekali kan? Ya, mudah sekali Anda semua. Nah, doanya bagaimana? Doanya juga ternyata mudah. Ini sudah saya kira Anda semua sudah hafal semua. Mari kita baca Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya. Mudah sekali Anda semua. Jadi karena sujud syukur ini sangat mudah, mari kita coba praktekkan ya. Anda semua saya kira sudah bisa.
Nah, yang kedua, nada semua, kita coba bahas tentang sujud sahwi. Setelah ini Bapak akan praktekkan bagaimana cara sujud sahwi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sebabnya apa sih kok sujud sahwi itu? Ya, sebabnya apa sih? Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Jadi lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat, misal apa ya, ruku gitu ya. Kok lupa? Ruku belum ya tadi ya? Lupa gitu ya. Nah, nanti melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, lupa membaca doa kunut bagi yang sering kunut pada sholat subuh. Tahu ya? Bagi yang sering kunut tentunya tahu. Kemudian yang ketiga, lupa melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang awal ya, yang awal. Biasanya kalau sholat duhur ada tasyahud awal sama tasyahud akhir ya, 2 rakaat kemudian tasyahud awal. Nah itu lupa ya, ada kan yang lupa ya, 2 rakaat kemudian harusnya duduk malah berdiri lagi. Nah itu lupa melakukan tasyahud awal. Nah itu nantinya juga sujud sahwi. Kemudian yang keempat, lupa atau ragu jumlah rakaat. Saya sudah 3 atau 2 ya. Saya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Nah itu namanya ragu atau lupa. Nah kalau dalam kasus seperti itu bagaimana? Ananda mantep aja yang rakaat yang kecil. Misal ragunya 2 atau 3, mantepin aja yang 2. Nah tapi setelah itu sujud sahwi. Ragunya 3 atau 4, ambil yang 3, tapi setelah itu sujud sahwi. Nah caranya bagaimana Anda semua? Nah, sebelum kita ke cara, kita hafalkan dulu ini doanya ini. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu doanya. Nah caranya setelah ini Bapak akan praktikkan. Bapak akan coba praktikkan bagaimana cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir ya, sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Doanya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, dibaca 3 kali. Sujudnya 2 kali. Doanya dibaca 3 kali per sujud, berarti nanti total ada 6 kali doa. Caranya, setelah tahiyat akhir, posisinya seperti ini, kemudian Ananda sujud. Ya, sebelum salam Ananda sujud. Baca doa Subhana man la yanamu 3 kali. Kemudian duduk, ya, kemudian duduk. Kemudian sujud lagi. Setelah sujud baca doa Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian duduk lagi. Setelah duduk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikian Ananda semua cara sujud syukur dan sujud sahwi. Nah yang ketiga ini ada sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini agak banyak ya, penjelasannya agak banyak. Nanti Bapak akan share video khusus tentang sujud tilawah. Jadi sementara kita sudahi dulu. Nanti Bapak akan lampirkan video di Google Form ya. Nanti dilihat di situ. Nanti ada penjelasan tentang sujud tilawah. Anda semua terima kasih. Saya kira cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Seperti biasa sebelum kita akhiri Bapak punya quotes ya, punya quotes. Quotesnya apa? Musuh terberatmu adalah dirimu sendiri. Saya ulangi, musuh terberatmu adalah dirimu sendiri. Maka kalahkan dirimu, kalahkan malasmu, kalahkan menunda PR-mu ya, kalahkan bangun kesianganmu ya, dan lain sebagainya. Kalahkan dirimu sendiri. Semangat belajar,
perbaiki. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Terima kasih Anda semua, jangan lupa salam Pak Emma untuk keluarga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.